Jawa Tengah dipilih menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan agenda G20 tahun ini dengan tema Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit 2022. Lantas seperti apa Jawa Tengah menyambut agenda internasional ini? Digitalisasi Nusantara Expo and Summit akan dimulai pada tanggal 29 hingga 31 Maret 2022. Di mana kegiatan ini bertujuan membangun sinergi dan berbagi pengetahuan tentang digitalisasi antara narasumber, kepala daerah, pelaku usaha hingga masyarakat. Tak hanya itu, event ini juga menghidupkan ekosistem digital di seluruh Indonesia dengan bekerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi informasi. Di mana acara ini mengusung 3 konsep activity, antaranya Expo, Summit, dan Workshop. Chairman Yayasan Internet Indonesia Jamalul Iza mengatakan digitalisasi akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat di seluruh aspek kehidupan. Namun hingga kini masih banyak ditemukan kesenjangan transformasi digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dengan adanya event besar ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan transformasi digital antar kota dan desa. Untuk mengetahui lebih dalam terkait event digitalisasi Nusantara Expo dan Summit 2022 ini, saya sudah terhubung secara virtual bersama Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Selamat siang Pak, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Jawa Tengah sebagai tuan rumah penyelenggara rangkaian agenda G20. Langsung aja nih Pak, Jawa Tengah dipilih menjadi tuan rumah dalam perhelatan forum G20 ini. Apa saja nilai penting dalam pertemuan ini khususnya bagi Jawa Tengah itu sendiri Pak? Ya, terima kasih. Jadi Solo dan Semarang itu dua tempat yang nantinya akan menjadi tuan rumah. Dan tentu saja kita menyiapkan diri. Karena begini, sekian agenda penting itu daerah punya juga kepentingan untuk turut berkontribusi. Jangan terlalu Jakarta sentris gitu ya. Meskipun tentu saja delegasi tidak semudah itu untuk diajak, ya mereka mesti movable gitu ya. Tapi ya kalau kejauhan pasti dia akan capek gitu ya. Paling ya Jakarta akhirnya dengan Bali. Nah in between itulah saya kira B20-nya itu menjadi penting. Dan kalau dalam catatan kami 85% perekonomian dunia itu bergabung nih negara-negaranya itu. Jadi G20 itu 80% mereka investasi global. Ada 75% perdagangan internasional dan 60% populasi dunia. Maka ini penting. Kalau kita ingin menuju atau ikut bermain dalam posisi global dalam konteks Indonesia, maka Jawa Tengah punya posisi itu. Maka kenapa kemudian dalam konteks ekonomi kita juga mesti jalankan. Nah, kalau kita ngelihat dari 2 agenda utamanya ya, baik finance track maupun Sherpa track gitu ya, 2 agenda ini. Iya benar. Finance ya kita udah ngomong investasi, ngomong kemarin produksi lokal yang Pak Presiden juga bicarakan di Bali, bagaimana meng-create, mendampingi usaha kecil bisa tumbuh, mereka bisa go digital, mereka bisa bicara go internasional, itu tugas pemerintah. Kalau mereka kenal maka bisa gitu. Termasuk ya jualan sektor pariwisata dan lain-lain. Tapi isu yang lebih luas, Sherpa track-nya hari ini menjadi sangat penting. Kita mesti dukung dong, karena kan orang berbicara, Rusia jangan diundang begitu. Padahal Rusia anggota G20. Maka buat saya ini momentum buat Indonesia, ya meskipun daerah Jawa Tengah tidak serta-merta akan bisa mengambil itu karena urusan Kementerian Luar Negeri dan Presiden tentu saja. Tapi kita bisa ikut dalam perdamaian dunia. Maka dalam bebas aktifnya, kita tidak memihak, ya bebas, dan kemudian aktifnya ikut dalam perdamaiannya. Apa itu menjadi mediator? Maka menurut saya peran Presiden sekarang menjadi penting dan kita berikan dukungan. Kita berikan dukungan di G20 ini juga bisa menjadi forum damai untuk dunia. Oke Pak, berbicara soal event ini Pak, kesiapan infrastruktur dan sarana prasarananya sudah sampai mana? Yang seperti kita ketahui kan event ini bakal diadakan tanggal 29 hingga 31 Maret 2022. Gimana Pak? Ya, kalau kita sih alhamdulillah kalau nanti bicara orang datang ya, akomodasi ada, transportasi beres. Kalau tempatnya Solo Semarang, bandara beres.
Hotel banyak, kalau dari sisi itu sih rasanya kita oke. Atau barangkali delegasi dari Semarang, Solo, nanti kalau mau saling berkunjung pakai tol aja. Udah ada jalan santai 1,5 jam, saya kira nikmat. Dan itu bisa mendapatkan kawasan yang menarik. Kalau kita bicara kemudian sistem transportasi termasuk moda transportasi umumnya ya relatif bagus lah. Kereta ada, bus ada, kendaraan pribadi banyak. Atau barangkali juga soal energi listriknya relatif tercover karena kita punya kapasitas terpasang kita itu 7.303,97 megawatt gitu. Jadi relatif akan cukup lah begitu ya. Dan ada tambahan kapasitas dari pembangkit listrik sekarang yang sedang dalam tahap pembangunan itu kira-kira 7.843 megawatt. Jadi cukup gede ya. Dua bandara ini bisa membantu, pelabuhan pasti tidak akan dipakai untuk membawa mereka, tapi kita punya Tanjung Mas yang paling dekat atau di Cilacap tapi agak terlalu jauh, tapi Tanjung Mas bisa. Dan tadi tol saya kira. Kalau infrastruktur insya Allah kita siap. Berarti udah bisa dikatakan 100% ya Pak, mengingat acaranya udah dimulai besok nih. Oh iya, dan barusan saya bicara dengan Wali Kota Solo, dan besok malam hostnya Wali Kota Solo. Jadi Solo sudah berbenah begitu, dan waktu itu kita bicara dari financial aspeknya dengan BI, dengan OJK, beberapa waktu lalu sudah preparasi, kita sudah menyiapkan kegiatan itu di Solo. Oke, berbicara soal manfaat nih Pak dari acara B20 ini khususnya ya, yang diadakan di Solo selama 3 hari ini, untuk SDM sumber daya manusia di Solo sendiri apa Pak manfaat yang bakal dirasakan oleh masyarakat Solo? Iya, semua nggak boleh menunggu ya, semua harus merebut gitu ya, dan mencari informasinya. Maka dalam obrolan kali ini penting untuk melihat apa sih yang menjadi tren SDM dunia hari ini. Pasti soal kreativitas, pasti soal inovasi, pasti itu. Dan kemudian pengembangan kapasitas. Ya, kemarin kita coba ngobrol dengan anak-anak yang mendevelop usaha atau startup bisnis. Kebetulan grand finalnya kemarin dilakukan di Solo dan mereka adalah UKM. Kalau kemudian kita bisa mengkoneksikan dengan agenda-agenda dari G20 terkait dengan agenda financial aspek ini, menurut saya mereka akan bisa bicara lebih luas lagi. Bahwa produk dia, barang dia, sistem yang dia develop itu sebenarnya bisa seperti dunia lain itu. Ya, dunia lain itu artinya yang non-Indonesia, dari luar negeri. Sehingga harapan kita nanti ini akan menjadi inspirasi kalau cerita-cerita itu dimunculkan. 1, kebijakannya seperti apa. 2, tahapannya seperti apa. 3, pendampingnya seperti apa. Maka kalau mereka bisa saling berbagi, maka saya berpikir ini startupnya akan muncul banyak sekali. Pasti banyak sekali ya. Dan itu mereka bisa belajar. Ya, kalau muncul yang unicorn baru, harapan kita startupnya juga ada di Indonesia. Harapannya ada di Solo, ada di Semarang, di Banyumas, di Pekalongan, begitu. Sehingga titik-titik itu bukan lagi menjadi sentra-sentra yang pusat pertumbuhan yang sifatnya khusus, tapi dari daerah pun bisa karena teknologi digital sudah ada. Maka SDM ini betul-betul menyiapkan diri untuk menjemput apa sih nanti yang mau dibicarakan, bagaimana sih perkembangan ekonomi global termasuk pasca pandemi, bagaimana ekonomi recovery itu dilakukan, apa peran usaha besar, sedang, kecil maupun mikro. Bagaimana financial aspeknya, bagaimana digitalisasi mesti dilakukan, ini kesempatan semua untuk nonton. Sehingga harapan kita kalau nanti B20-nya itu bisa ngobrol di sana, mereka bisa berpartisipasi untuk belajar. Ini momentum yang sangat baik. Syukur-syukur langsung bisa berkomunikasi. Sehingga ya minimal mereka preparasi dulu lah, kenal dulu, ada kontak dulu, membuat channeling gitu ya. Channeling ini menjadi penting untuk orang lokal, biar nggak minder. Boleh lokal, tapi harus bisa menjadi player global gitu. Global player itu penting. Berarti beberapa kebanyakan UMKM Solo sendiri langsung terjun langsung nih Pak selama 3 hari event berlangsung. Dorong seperti itu. Umpama ya, kalau kita bicara daerah tujuan wisata itu kan Jawa Tengah cukup gede ya, 1099. Desa wisata kita ada 717 yang sudah siap. Ada 1080 hotel. Jadi kalau yang di Solo pasti mayoritas lah, dan di Semarang. Ada 4.088 pelaku ekonomi kreatif.
ada 635 biro perjalanan, ada 12.142 SDM pariwisata. Kalau mereka kemudian dioptimalkan dan selama besok itu mereka bisa pamer banyak gitu ya, produk mereka, tentu inilah cara promo gratis buat mereka karena event yang ada di Solo itu. Oke, ini seperti kita ketahui, Solo itu mengangkat soal akselerasi ekonomi dari kota hingga kampung dan desa melalui digitalisasi nih Pak. Nah, poin penting apa nih Pak yang disorot soal digitalisasi di Indonesia saat ini? 1 SDM, 2 infrastruktur, 3 pendampingan dan pelatihan. Kenapa ini menjadi penting? Ini kebetulan Mas Gibran sebagai wali kotanya kan anak muda, ya dia gaul, dia mengerti ini, dia sekolah branding, dia punya startup gitu ya. Nah itu apa ya, miliunya, lingkungannya, atmosfernya itu terasa dekat sekali. Maka kalau kemudian ada anak-anak muda yang nantinya mesti go digital tadi, nggak terlalu sulit. Maka co-working space banyak dibuat di Solo gitu ya. Ekonomi kreatif banyak berkembang di Solo begitu. Dan fasilitasi dari pemerintah ini diberikan kepada mereka sehingga mereka betul-betul bisa terangsang pada soal itu. Dan ini efeknya akan sangat dahsyat karena ada multipliernya. Satu, desainmu jelek, maka orang akan berpikir sekolah desain. Iya benar. Dengan teman-teman dari ISI Solo, mereka siap untuk membantu. Terus kemudian kemarin kita buat gathering dari startup bisnis sampai pengumuman lomba-lombanya, ternyata mereka bisa sharing ya. Dan yang menang ternyata kemarin 2 dari Jakarta dan 1 dari Jawa Tengah gitu. Meskipun dengan ribuan peserta 1.600-an begitu ya, seluruh Indonesia itu bisa merepresentasikan apa yang kemudian anak-anak harus siapkan untuk menuju era digital. Dan hari ini Mas, luar biasa mereka. Dan di kepala mereka sekarang sudah ada bahwa tidak bisa kamu melakukan bisnis tradisional. Nggak bisa lagi. Menarik ya Pak ya? Bisa, dan harus pada digital, gitu Mas. Berarti ini benar-benar sebagai momentum yang luar biasa untuk anak-anak muda Solo ya, untuk manfaatkan digitalisasi ini. Iya, dengan hadirnya banyak event dari G20 ini dan Solo kebagian, Semarang kebagian, menurut saya ini sebenarnya harus dijemput istilah saya tadi, sehingga anak muda akan terinspirasi. Syukur-syukur kemudian nanti mereka bisa punya kesempatan ngobrol dengan para tokohnya, wah itu akan menginspirasi mereka. Karena saya ngelihat kok Mas, anak-anak kita hebat, mereka mampu, tapi suka belum tahu caranya, ya. Iya, kapasitasnya kurang dan itu bisa ditambah dan kemudian dia ngerti sehingga nanti ini bisa kolaborasi. Oke Pak, seperti yang kita ketahui dari tema itu terdapat 3 konsep activity ya Pak ya, ada expo, summit, dan workshop tentunya. Bisa dijelasin Pak, apa yang dibahas melalui 3 konsep tersebut? Iya, tentu ada diskusinya, ada briefingnya, terus kemudian bagaimana kemudian di antara mereka bisa bertemu. Bertemu itu tentu saja adalah kepentingan-kepentingannya. Yuk dagang yuk kolaborasi yuk, begini yuk caranya, atau nanti turunan yang kemudian akan kita berikan dalam rencana aksi pasca ya, pasca B20 atau nanti puncaknya di G20 itu. Sehingga nanti kalau sudah G-nya ketemu, B-nya bisa ketemu, P-nya bisa ketemu. Jadi setelah government, bisnis, maka harapan kita people to people nanti. Sehingga mereka channelingnya itu bisa didapat. Gitu Mas. Untuk strategi sendiri nih Pak, digitalisasi ekonomi agar bisa dijalankan dari kota hingga desa. Dan apakah ini program digitalisasi pertama yang dilakukan oleh Solo? Kalau sebenarnya sih infrastruktur dulu ya udah siap. Maka kalau kemudian orang mau go digital tapi infrastrukturnya nggak ada kan nggak mungkin. Yang kedua adalah dilatih. Yang ketiga adalah didampingi. Maka kalau itu semua sudah, yang terakhir dilombakan. Maka kemarin kita punya namanya Hetero for Startup. Hetero for Startup ini kita pakai sebagai ajang exercise bisnis dari startup mereka untuk saling ditunjukkan ke publik. Dan ini sudah tahun kedua dan kemarin kita adakan grand finalnya di Solo agar bisa merangsang. Sehingga sebenarnya tidak sulit. Ini tinggal jalan aja kok. Mereka pengetahuan ternyata jauh lebih luas dibanding yang saya bayangkan. Sehingga semuanya betul-betul over ekspektasi. Saya dulu mintanya cuma segini aja udah bagus. Ternyata enggak. Begitu mereka berdatangan, ternyata mereka sudah melebihi ekspektasi yang saya harapkan. Sehingga kalau kita bicara strategi, buat aja banyak event, sering kompetisikan, lalu ada coaching klinik.
Sehingga kalau orang bicara produksimu udah bagus belum? Pengetahuanmu sudah bagus apa belum tentang produkmu? Keterampilanmu membuatnya sudah oke apa belum? Masih tradisional, konvensional, atau sudah otomasi? Yang mana? Terus kalau sudah, akses permodalanmu seperti apa? Maka kenapa OJK kita aja, bank-bank kita aja, lembaga keuangan kita aja, agar mereka bisa bertemu. Dan sekali lagi, selalu saya ingatkan di mana-mana, ini mesti ada yang mendampingi, sehingga naik kelasnya bisa kita pantau. Sehingga rapotnya itu betul-betul bisa terisi dengan baik. Oh, ini kamu naik kelas, ini nggak naik kelas, begitu ya. Sehingga kita bisa ngerti. Dan kita sudah bekerja sama dengan banyak platform-platform gitu ya, termasuk yang marketplace yang sudah unicorn, bahkan kelas dunia. Mereka udah datang memberikan bantuan kepada tempat-tempat berkumpulnya anak-anak itu, ada di Solo, ada di Semarang, dan sudah praktek. Dan saat digitalisasi dilakukan, luar biasa. Kemarin di Salatiga aja, bayangin kota kecil gitu, Iya. pandemi itu orang jual keramik, kenaikannya tahu nggak penjualannya Mas? 2.200% kenaikannya selama pandemi. Hanya waktu tahun 2019 dia di garasi, sekarang sudah punya gedung sendiri, dan di situ dipakai untuk anak-anak vocational school, SMK, magang, terus kemudian bekerja di sana. Jadi strategi untuk go digitalnya nggak sulit sebenarnya. Butuh rangsangan dari banyak aktivitas itu. Untuk gala dinernya sendiri nih Pak, kita dengar ada di acara di tanggal 31 nanti. Dan apa saja Pak yang disuguhkan di malam puncak nanti? Bisa dibocorkan sedikit nih Pak. Enggak, nanti itu Mas Gibran, nanti Pak Wali yang akan menjadi host. Nah, ya cukup Mas Gibran lah. Dan banyak kalau kita bicara gala dinner pasti keseniannya akan ditampilkan, makanan-makanan kuliner lokalnya ditampilkan. Sebenarnya saya pernah menyampaikan, tapi tidak khusus event ini, tapi banyak event. Ada yang menarik sebenarnya. Kalau mereka mau wisata, umpama dinner with the king gitu, itu juga bisa. Karena rajanya kan baru ya. Rajanya baru, kemudian bisa disampaikan, dan itu menu-menu tradisionalnya yang resep kerajaan bisa disampaikan. Sebenarnya itu, tapi wah, Solo terlalu banyak lah makanan enak. Iya, terlalu banyak ya Pak ya. Oke, yang terakhir Pak, sebagai penutup, apa harapan Jawa Tengah Pak dengan adanya pertemuan G20 ini, terutama untuk membantu perekonomian daerah Solo? Ini akan menjadi inspirasi luar biasa. Maka seluruh pengusaha, baik besar, menengah, kecil maupun mikro, Anda mesti mengakses ini. Ketahuilah agenda-agenda yang ada dan bagaimana kemudian kita bisa punya channel dengan mereka. Kalaulah kemudian kita punya itu dengan produk-produk yang sudah dikerjakan dari kawan-kawan, kita tinggal kurasi, terus kemudian kita sertifikasi, mereka barangnya bagus, go, udah jual. Kemana? Ke negara yang sudah berkomunikasi dengan kita ini. Sehingga itu akan menjadi manfaat yang luar biasa. Jangan lewatkan, karena kita bisa berperang. Tapi berikan pesan damai untuk mereka yang datang dari anggota G20. Oke, mantap sekali Pak Ganjar. Oke, baik Pak Ganjar, tentunya kita nantikan bersama seperti apa hasil diskusi dari pertemuan para pemimpin B20 ini ya Pak. Pak Ganjar, terima kasih atas waktu di kompas.com ya. Sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih ya Mas. Oke, itu dia tadi dialog saya bersama Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkait presidensi G20 hanya di kompas.com. Dari Jakarta, Khairun Alfi, Pramulya Sadewa, kompas.com, jernih melihat dunia.